Saya akan memulai kasus pada hitungan 3, 2, 1. Sebagai tim oposisi, kami percaya bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh tim pemerintah terlalu utopis dan tidak akan tercapai, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa semua pendidikan itu haruslah murah dan juga terjangkau, di mana mereka juga tidak melarang adanya PTS, tetapi PTS perguruan tinggi swasta, tetapi PTS ini harus juga murah dan harganya sama dengan PTN, yaitu perguruan tinggi negeri. Kami percaya bahwa ini tidak akan tercapai. Kenapa? 1. PTS tidak disubsidi oleh pemerintah. Meskipun ada subsidi yang diberikan tidak sebanyak yang diberikan kepada PTS. Dan untuk mencapai pendidikan yang baik haruslah memiliki fasilitas yang baik juga, Dewan Juri terhormat. Harus memiliki gedung yang lengkap, harus memiliki fasilitas yang lengkap, lab komputer, kelas yang besar dan sebagainya. Ini tidak akan tercapai jika PTS menetapkan harga yang sama dengan PTN, di mana PTN sudah disubsidi oleh pemerintah dan mereka tidak harus membayar banyak biaya seperti di PTS itu sendiri. Namun kami juga percaya bahwa tim pemerintah gagal dalam memahami perbedaan antara PTS dan juga PTN. Mereka belum menyatakan bahwa PTS memiliki tanggungan yang jauh lebih besar daripada PTN itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan, subsidi yang diberikan tidak sebanyak kepada PTN. PTS juga memiliki lebih banyak tanggung jawab kepada mahasiswanya, di mana mahasiswanya itu memiliki kebutuhan yang lebih banyak daripada PTN itu sendiri. Mereka harus melakukan banyak kolaborasi dengan universitas lain, mereka harus memiliki banyak link kepada universitas luar negeri seperti contohnya. Oleh karena itu kami percaya bahwa mosi pada hari ini itu dapat dijustifikasi, di mana kami tidak menyesali adanya anggapan bahwa mahasiswa merupakan konsumen daripada universitas itu sendiri. Yang pertama, mengapa sebenarnya baik PTN maupun PTS itu sama-sama perlu untuk komersialisasi? Yang pertama, ada tenaga pengajar di kedua perguruan tinggi tersebut. Walaupun mereka sudah disubsidi, tentu saja masih banyak pengajar yang diperlukan, misalnya dari dosen honorer yang belum digaji oleh pemerintah, apalagi di PTN itu sendiri, Dewan Juri terhormat. Jika mereka tidak menetapkan biaya yang lebih tinggi dan juga mengkomersialisasi biaya daripada mahasiswa, maka pendidikan yang baik tidak akan terwujud dan tidak akan bisa mencapai kompetisi yang diharapkan dari pemerintah sendiri. Yang kedua, semua perguruan tinggi kami menganggap kami percaya bahwa semua perguruan tinggi adalah profit oriented. Yang berbeda adalah jika di perguruan tinggi negeri, profit yang diberikan oleh universitas akan disalurkan kepada pemerintah. Misalnya pemerintah mendapatkan nama yang lebih baik jika mahasiswanya itu bisa berprestasi di luar negeri maupun dalam negeri. Namun jika di PTN, mereka memerlukan profit itu sendiri untuk membangun universitas yang lebih bagus pada misalnya, dan juga mereka memerlukan biaya yang lebih banyak untuk membayar pengajar-pengajar yang lebih berkualitas, Dewan Juri terhormat. Sekarang memasuki argumen saya. Yang pertama adalah bagaimana anggapan bahwa mahasiswa merupakan konsumen itu bisa dibenarkan dan juga akan berlangsung lebih baik. Dan yang kedua, bagaimana inovasi akan terjadi lebih baik di pihak kami. Yang pertama, mengapa mahasiswa dibenarkan dan bahkan hanya dibenarkan jika dianggap sebagai konsumen? Yang pertama, kami percaya jika pemerintah belumlah memiliki regulasi yang jelas tentang bagaimana sebenarnya program wajib belajar itu hingga ke perguruan tinggi. Seperti di Indonesia sendiri, perguruan tinggi dipandang sebagai pendidikan yang bisa diambil maupun tidak. Oleh karena itu, baik PTN maupun PTS itu sama-sama mahal. Namun seperti yang saya sebutkan, PTN memiliki subsidi yang lebih banyak daripada pemerintah. Oleh karena itu, mereka tidak perlu membayar lebih mahal. Di sini yang ingin saya katakan adalah jika mahasiswa dianggap sebagai konsumen, maka mereka memiliki hak yang besar untuk bisa menuntut kepada universitas jika fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Contohnya, demo-demo yang terjadi kepada universitas jika mereka tidak memperbolehkan mahasiswanya ikut berdemo kepada pemerintah yang melakukan kebijakan yang salah misalnya. Mereka bisa menuntut kepada universitas untuk memberikan izin kepada mereka untuk bisa menyampaikan aspirasi, dan juga jika ada banyak kekurangan di universitas tersebut, misalnya lab komputer yang kurang dan sebagainya. Jika mereka dianggap sebagai konsumen, maka universitas memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh mahasiswa, karena mereka sudah membayar biaya yang banyak. Begitu Dewan Juri yang terhormat.
Oleh karena itu kami percaya bahwa mahasiswa harus dianggap sebagai konsumen karena mereka telah membayar lebih banyak ke pendidikan ke institusi tersebut ketimbang mereka dulu masih di sekolah yang dibayarkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, mengapa inovasi akan terjadi lebih baik jika terjadi komersialisasi di perguruan tinggi? Yang pertama, kompetisi akan terjadi. Kenapa? Karena seperti disebutkan oleh pemerintah juga sebenarnya bahwa banyak anggapan bahwa lebih mahal berarti lebih baik. Padahal di status quo di dunia nyata, orang-orang menganggap jika mahasiswa bisa membayar mahal untuk masuk ke universitas, mereka dianggap tidak lebih pintar daripada orang-orang yang masuk ke PTN, Dewan Junior Terhormat. Mereka dianggap hanya menggunakan uang dan mereka tidak memiliki kapasitas otak yang sama dan sebagainya. Kompetisi akan terjadi bukan hanya karena stigma tersebut, namun karena adanya perbedaan standar. Standar yang berbeda itu mencegah terjadinya monopoli. Jika terjadi monopoli, maka semua standar akan sama dan tidak akan ada perbedaan yang menyebabkan orang-orang ingin memajukan dirinya dan juga menjadikan dirinya lebih baik daripada sebelumnya di kompetensi dirinya. Oleh karena itu, kami percaya inovasi haruslah didorong dengan adanya perbedaan standar tersebut. Jika masuk ke PTN memerlukan lebih banyak usaha dan juga mereka harus lebih pintar misalnya, maka orang-orang yang masuk ke PTS adalah orang-orang yang memiliki lebih banyak uang, namun mereka juga harus membuktikan kepada orang-orang yang menganggap bahwa mereka itu tidak lebih baik daripada mahasiswa di PTN, mereka juga bisa untuk menyamakan standar yang ada. Oleh karena itu, Dewan Junior Terhormat, inovasi akan terjadi lebih baik di pihak kami karena perbedaan standar yang ada dan juga stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa PTN lebih bagus daripada PTS karena lebih murah dan sebagainya, itu akan mendorong terjadinya banyak kompetisi di kalangan mahasiswa untuk bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Kami percaya bahwa mosi ini tidak dapat dibenarkan dan kami meyakini jika mahasiswa harus dianggap sebagai konsumen di dunia pendidikan. Sekian, terima kasih.